Nah, ini karyanya Iren. Lalu ini karyanya Gisel. Lalu ini karyanya Kay. Dan ini karyanya Dea. Terima kasih ya buat adik-adik yang udah ngerjain aktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Bersyukur ya hari ini Tuhan Yesus masih kasih kita kehidupan sehingga kita masih bisa beribadah nih. Oh iya, siapa yang tadi pagi bangun tidur berdoa? Ada? Iya adik-adik, kita setiap pagi bangun tidur jangan lupa berdoa. Untuk apa sih? Kita mengungkapkan syukur kita, bersyukur. Terima kasih Tuhan Yesus, aku masih bisa bangun, aku masih bisa hidup, bernafas, masih bisa beraktivitas. Nah, adik-adik masih ada yang ingat firman minggu lalu tentang apa? Firman minggu lalu menceritakan tentang bangsa Israel yang mengalami kesulitan di dalam perjalanannya setelah pulang dari Babel, yaitu menuju Yerusalem. Walaupun mereka dalam kesulitan, mereka tetap dicukupkan sama Tuhan Yesus. Nah, dari sini kita diajarkan untuk bersyukur, untuk percaya sama Tuhan karena Tuhan gak sedikit pun meninggalkan kita. Oke, dari maka itu kita mau angkat pujian burung-burung di pohon puji Tuhan. Oke, musik. Ikutin Kak Tita ya. Baik adik-adik, sebentar kita mau memulai ibadah kita. Sebelum itu kita mau lipat tangan, tutup mata, kita mau arahin pikiran kita kepada Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau memberikan kami kesehatan, kehidupan hingga hari ini. Terima kasih atas penyertaan-Mu yang tiada habisnya buat kami. Biarlah kami mau selalu bersyukur, sebentar kami mau mendengarkan firman dan memuji Tuhan. Tuhan yang pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, oke adik-adik, Kakak Tita mau ajak adik-adik untuk mengingat apa aja sih kebaikan Tuhan selama seminggu ini di hidup adik-adik. Contohnya masih bisa bernafas. Habis itu aku masih bisa makan nasi goreng. Aku masih bisa bermain sama teman-teman aku. Aku masih bisa ngobrol sama mama, papa, oma, opa. Banyak ya. Nah, sekarang kita mau ungkapin syukur kita lagi lewat nyanyian burung pipit tidak menanam. Nah, kayak lirik lagunya. Burung pipit aja tidak menanam, tapi Tuhan tetap kasih makan. Apalagi kita manusia yang sangat dikasihi Tuhan Yesus. Musik! Yuk adik-adik bangkit berdiri, kita semangat. Kita memuji Tuhan. Burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan dimakan. Bunga bakung tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku
Nah, adik-adik, minggu ini ada beberapa teman kita nih yang berulang tahun dari tanggal 12 April sampai 18 April. Nah, berikut ini ya orang-orangnya. Tanggal 12 April ada Marvin Joaquin. Tanggal 13 April ada Marvelo Bezalel dan Jesslyn Ovelia. Tanggal 14 April ada Sameska Lionel. Tanggal 15 April ada Moses Silalahi dan Jofranda Audrijana. Tanggal 16 April ada Valeri Agatha. Tanggal 18 April ada Dinda Evriliana. Dan juga tanggal 15 kemarin kakak sekolah minggu kita juga ada yang berulang tahun loh, Kariko. Nah, kepada semuanya, semua adik-adik dan juga Kariko, Kak Tita dan semua teman-teman mau ucapin selamat ulang tahun. Semoga kalian sehat dan bahagia selalu ya di dalam Tuhan Yesus. Sebentar kita mau nyanyiin teman kita sama Kariko yuk. Selamat ulang tahun dan umur panjang. Selamat ulang tahun teman, Tuhan memberkati. Selamat ulang tahun adik-adik dan Kariko, Tuhan Yesus memberkati. Ya adik-adik, sebentar kita mau mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita yang serius ya, karena kita mau dengerin apa yang Tuhan mau bicara lewat kakak-kakak yang akan membawakan firman tadi. Mari kita mempersiapkan hati kita dengan menyanyikan firman Tuhan ku dengar. Oke? Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Sekali lagi ya. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Halo adik-adik, sebelum kita mendengar firman, mari kita semua bersatu dalam doa ya. Lipat tangannya, duduk yang manis, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan atas berkat dan pertolongan-Mu di sepanjang hari ini dan juga di sepanjang minggu ini ya Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Sertai kami Tuhan dalam mendengarkan firman Tuhan ini, supaya kami diberikan hati yang mau mendengar serta senantiasa bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, siapkan Alkitabnya, taruh di depan kalian. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah adik-adik, firman Tuhan hari ini terambil dari Kisah Para Rasul 5 ayat 26 sampai ke 33. Ya, minta mama papanya untuk bukain ya untuk adik-adik. Jadi biar bisa dibaca bareng-bareng. Nah, adik-adik, pada pagi hari ini kakak mau membawakan sebuah cerita nih dari salah satu murid Tuhan Yesus. Ada yang tahu nggak kira-kira siapa namanya? Masih nggak ada yang tahu kan? Kan kakak belum kasih tahu cluenya. Nah, adik-adik, murid Tuhan Yesus yang satu ini, dia itu pernah menyangkal Tuhan Yesus sebanyak 3 kali pada saat Tuhan Yesus mau disalibkan. Nah, adik-adik, ada yang tahu nggak siapa namanya? Nih, udah kakak kasih satu petunjuk. Siapa? Siapa? Iya, benar sekali. 100 buat adik-adik. Namanya Simon Petrus. Nah, adik-adik, kali ini cerita tentang Simon Petrusnya itu, dia sedang berada di mahkamah agama. Mahkamah agama, ngapain tuh kak si Simon Petrus?
Nah adik-adik, ternyata Simon Petrus itu ditemanin sama satu lagi temennya yang juga murid Tuhan Yesus, namanya Yohanes. Ada yang tahu Yohanes? Ya, dia salah satu murid Tuhan Yesus yang juga menuliskan Alkitab Injil kita adik-adik. Nah, nanti kakak kasih tahu gambar ini. Gambarnya ada di sebelah sini nih. Nah, adik-adik, ternyata Simon Petrus dan juga Yohanes, dia di Mahkamah Agama dimarahin sama imam-imam. Loh, kok bisa sih Kak dimarahin? Iya adik-adik, dia dimarahin gara-gara dia itu memberitakan tentang firman Tuhan adik-adik. Adik-adik, meskipun Simon Petrus dan juga Yohanes ini dimarahi sama imam-imam besar karena memberitakan tentang Tuhan Yesus, tentang kabar sukacita, mereka tidak goyah adik-adik. Mereka tetap berani memberitakan tentang Tuhan Yesus ini adik-adik. Kenapa? Karena supaya semua orang diselamatkan karena percaya sama Tuhan Yesus adik-adik. Nah, adik-adik bisa belajar nih dari keteladanan Petrus. Kok belajar dari Petrus, Kak? Memang kenapa? Nah, karena Petrus itu ternyata nggak cuma memberitakan Tuhan Yesus melalui kata-kata saja adik-adik, tetapi juga melalui perbuatan baik mereka, seperti menolong orang-orang miskin, mendoakan mereka yang sedang sakit. Bahkan Petrus juga mengadakan mukjizat adik-adik, sama seperti yang dilakukan Tuhan Yesus, seperti membangunkan orang yang lumpuh di salah satu kolam di daerah Yerusalem. Nah adik-adik, kita bisa belajar dari Petrus ini dan juga Yohanes tentang memberitakan Tuhan Yesus itu bisa melalui tindakan adik-adik. Adik-adik bisa menolong teman adik-adik yang sedang kesusahan, bisa membantu di dalam doa, dan juga hal yang paling mudah itu adalah adik-adik berdoa untuk papa mama adik-adik. Adik-adik selalu berdoa untuk papa mamanya supaya diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, dan juga diberkati dalam pekerjaannya. Dan tidak lupa juga adik-adik juga bisa meminta tolong papa mamanya untuk membacakan Alkitab untuk adik-adik. Bahkan minta tolong untuk papa mamanya membukakan ayat-ayat tertentu di dalam Alkitab. Seperti itu ya adik-adik. Yang terakhir, jangan lupa gunakan masker adik-adik ketika adik-adik keluar rumah dan juga senantiasa mentaati protokol kesehatan yang ada. Dan adik-adik, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, jangan kemana-mana dulu. Kakak Denis punya aktivitas nih buat adik-adik di rumah. Aktivitasnya gampang kok. Adik-adik membuat pembatas Alkitab dari ayat Alkitab yang nanti Kak Denis akan bacakan untuk adik-adik. Adik-adik bisa buat dari selembar karton, lalu adik-adik hias dengan cantik dan juga dengan indah mungkin. Lalu adik-adik foto dan kirim ke nomornya Kak Rani. Nomornya di bawah ini adik-adik. Nah, ayatnya itu dari Kisah Para Rasul 5 ayat 29 yang bunyinya seperti ini adik-adik. Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Itu ada di Kisah Para Rasul 5 ayat 29. Kakak Denis ulangin ya. Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Nah, Kak Denis tunggu ya aktivitas dari adik-adik. Nanti adik-adik yang punya gambar paling bagus akan dapat hadiah dari Kak Denis. Dan adik-adik ditunggu aktivitasnya. Adik-adik, tadi kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Sekarang tiba saatnya untuk kita tutup dalam doa ya adik-adik. Semoga firman Tuhan yang dibagikan oleh Kak Denis tadi itu boleh menjadi berkat untuk adik-adik. Nah, mari adik-adik duduk yang manis, lipat tangannya, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih ya Tuhan atas berkat dan pertolongan-Mu di dalam ibadah hari ini ya Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang sudah dibagikan melalui hamba-Mu ini ya Tuhan, boleh menjadi berkat untuk adik-adik dan juga untuk kami semua ya Tuhan. Kiranya dimanapun adik-adik berada, adik-adik boleh menjadi berkat melalui tindakan dan tingkah laku adik-adik. Terima kasih ya Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, kita tadi udah dengar firman Tuhan ya dari kakak-kakaknya tentang
memberitakan firman Tuhan dengan berani seperti siapa? Seperti Petrus. Walaupun akan mendapatkan kesulitan atau ditentang. Nah, contohnya dalam kehidupan sehari-hari adik-adik juga bisa membagikan firman Tuhan. Gimana tuh Kak? Ya dengan adik-adik bisa berlaku dengan baik, bisa jadi berkat buat teman-teman. Contohnya, adik-adik siapa yang di sini suka bohong? Semoga nggak ada ya. Nah, kadang-kadang kita suka berbohong supaya nggak dimarahin mama papa. Itu baik apa enggak ya? Enggak ya adik-adik. Tuhan Yesus nggak suka. Tuhan Yesus sedih kalau adik-adik berbohong. Kita harus tetap berkata jujur, mau berani berkata jujur walaupun akan dimarahi. Nah, walaupun adik-adik dimarahi itu semuanya untuk kebaikan adik-adik supaya bisa jadi lebih baik lagi. Dan juga contohnya misalnya adik-adik sedang bermain sama teman-teman. Kalau ada temannya yang berkata-kata kasar atau tidak bermain dengan kasar, adik-adik juga bisa bantu ingetin. Hey, kamu jangan seperti itu ya. Tapi ingetinnya jangan marah-marah ya. Baik, ingetinnya dengan rendah hati juga. Nah, oleh karena itu mari kita responi firman Tuhan dengan lagu T-A-A-T, taat. Karena kita mau taat seperti Rasul Petrus juga yang mau memberitakan firman Tuhan lewat hidupnya. Baik adik-adik, sebentar kita mau berdoa syafaat yang akan dibawakan oleh dua teman kita. Oke, kita mau lipat tangan, tutup mata, jangan ada yang main-main ya, karena kita mau berbicara kepada Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Teman-teman, mari kita berdoa bersama. Tuhan Yesus yang baik, kami hadir hari ini memohon perlindungan-Mu terhadap negara kami Indonesia. Berkati Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, dan semua menteri-menterinya. Kiranya Tuhan mau bantu Indonesia supaya lepas dari pandemi akibat virus COVID. Dan juga lepaskanlah kami dari bencana alam dan malapetaka. Berkati juga gereja kami GPIB Immanuel Depok. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur atas berkat dan pertolongan-Mu. Pada saat ini kami mau berdoa untuk kedua orang tua kami. Berikan mereka kesehatan dan kesabaran agar tetap mampu menjalankan tugas mereka. Kami berdoa juga untuk sekolah kami. Kiranya masa pandemi ini segera berakhir, sehingga kami bisa bersekolah lagi. Berikan roh semangat dalam diri kami, supaya kami jangan malas belajar. Kiranya Engkau memberkati cita-cita dan harapan kami. Haleluya. Doa ini kami alaskan hanya dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus, yang telah mengajarkan kami berdoa sempurna. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari perang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, sebentar kita mau memberi
memberikan persembahan. Adik-adik bisa minta tolong mama papanya untuk memberikan persembahan lewat transfer atau QR code yang akan ada di slide setelah ini. Terima kasih adik-adik atas persembahan yang sudah diberikan. Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, kakak Tita mau ada pengumuman nih, yaitu kita semua kakak-kakak PA mau membuat grup bersama orang tua, yaitu yang berfungsi untuk memberikan informasi terkait ibadah sekolah minggu. Nah, bagi orang tua bisa mengirimkan nomornya untuk diundang ke grup orang tua. Dikiriminnya ke nomor yang di bawah ini ya. Ditunggu loh mama, papa, oma, opa, atau kakak-kakak. Terima kasih. Baik adik-adik, sebentar kita mau terima berkat. Kita mau mengakhiri ibadah kita. Kita mau nyanyi tanganku kerja buat Tuhan. Biarlah hidup kita dalam perkataan tindakan kita bisa jadi berkat bagi sekitar kita. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah pada hari ini. Kita akan kembali ke aktivitas kita masing-masing adik-adik. Kembali ke rumah masing-masing. Udah di rumah ya, kakak Denis lupa. Nah adik-adik, sikap doa yang baik. Tutup matanya karena kita akan menerima berkat dari Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk penyertaan-Mu di sepanjang ibadah hari ini ya Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini boleh menguatkan dan memberikan rema dan berkat bagi adik-adik. Adik-adik, arahkanlah hati kepada Tuhan dan terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Oke adik-adik, kita udah tiba di akhir ibadah. Nah, tapi jangan lupa yang biasanya kita lakukan, jangan lupa ikrarkan janji kita 10 jari di dada. Udah siap? Oke, 1, 2, 3. Tuhan Yesus sekali-kali tidak akan meninggalkan kakak Tita. Dibalik, Kak Tita sekali-kali tidak akan meninggalkan Tuhan Yesus. Selamat hari Minggu semuanya. Tuhan Yesus memberkati.